سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh di Masjid Al-Muslimun. Baiklah, sekarang giliran saya untuk membacakan buku Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita memasuki subjudul Bacaan Masbuk saat tahiyat akhir. Bacaan masbuk saat tahiyat akhir. Pertanyaannya, masbuk yang mendapatkan satu rakaat sedangkan imam membaca tahiyat akhir dan makmum antar kurung masbuk membaca apa? Kalau membaca tasyahud antar kurung tahiyat, makmum apa ada alasan atau dalilnya? Kalau tidak membaca mungkin konsentrasi akan kabur. Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Asep Muhammad Muzakir, Garut, Jawa Barat. Jawabannya, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah telah memberikan petunjuk sebagai berikut, yang artinya, dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, apabila kamu telah mendengar iqamah, maka berjalanlah mendatangi sholat berjamaah dan hendaklah berjalan dengan tenang dan tentram. Dan janganlah terburu-buru. Maka apabila kamu dapat menyusul, salatlah mengikuti imam. Sedang yang sudah tertinggal maka sempurnakanlah. Ulama telah berjima, makmum wajib mengikuti imam dalam segala perkataannya dan segala perbuatannya, kecuali dalam ucapan Sami Allahu liman hamidah. Maka pada waktu imam membaca tasyahud akhir, makmum antar kurung masbuk, makmum yang masbuk maksudnya, juga membaca tasyahud, dan menurut jumhur bukan tasyahud akhir, sebab bagi masbuk sebelum salam baru membaca tasyahud akhir. Seusia dengan pendapat jumhur itu dapat terjadi masbuk salat maghrib 3 rakaat, tasyahudnya 3 kali. Kemudian yang berikutnya subjudul 7, seruan untuk salat jamaah tarawih. Kebetulan dekat Ramadan ini. Pertanyaannya, apakah dalam melaksanakan jamaah salat tarawih dan salat witir ada seruan atau ajakan seperti salatut tarawih jami'atan rahimakumullah atau salatul witri jami'atan rahimakumullah? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Darmanto di Klaten. Jawabannya, dalam melaksanakan sholat jamaah tarawih maupun witir tidak ditemukan adanya tuntunan untuk mengucapkan seruan apapun kecuali seperti sholat tarawih jami'atan rahimakumullah atau lainnya. Artinya tidak ada hadis yang menyuruh menyerukan dengan seruan seperti tersebut di atas dan juga tidak melarangnya. Dengan demikian, untuk memulai sholat tarawih sebaiknya tidak mengucapkan seruan apapun. Akan tetapi sebaiknya sebelum sholat dimulai, para makmum sebelumnya diberikan penjelasan agar tidak bingung, garis miring, kacau. Misalnya diberi penjelasan bahwa sesudah sholat isya, sunat rawatib dan sholat iftitah terus langsung sholat tarawih. Jadi tidak ada sholat tarawih rahim jami'atan rahimakumullah. Kemudian ke subjudul ke-8,
makmum dan imam wanita. Ibu-ibu ada ya. Pertanyaannya, mohon penjelasan tentang kedudukan makmum wanita yang imamnya juga wanita. Apakah makmum wanita sejajar dengan imamnya? Mohon penjelasan sekaligus dengan dalil yang membolehkannya. Karena selama ini yang kami tahu, letak makmum ada di belakang imam. Apakah khusus bagi laki-laki? Pertanyaan dari HM Amin Dayanti, Ponorogo, Jawa Timur. Jawabannya, dalam himpunan putusan tarjih kitab Salat Jamaah dan Jumat dikemukakan dalil-dalil yang berhubungan dengan disyariatkannya salat jamaah. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat jamaah itu melebihi keutamaan sholat sendirian dengan 27 derajat. Bahwa yang disyariatkan sholat jamaah itu meliputi baik laki-laki maupun wanita. Dan tentang kedudukan makmum wanita yang imamnya juga wanita adalah sama dengan kedudukan makmum laki-laki yang imamnya juga laki-laki. Dalam himpunan putusan tarjih cetakan 2 halaman 116 berbunyi, makmum yang hanya seorang saja supaya berdiri di sebelah kanan imamnya, sedang apabila 2 orang atau lebih supaya di belakang imam. Hadis berbunyi yang artinya karena hadis riwayat Abu Daud dari Jabir bin Abdullah yang berkata bahwa pada suatu ketika Nabi SAW salat maghrib, maka saya datang lalu berdiri di sebelah kirinya, maka beliau mencegah aku dan menjadikan aku di sebelah kanannya. Kemudian datang temanku, maka kami berbaris di belakangnya. Dan apabila sholat jamaah itu terdiri dari laki-laki dan wanita, maka saf untuk wanita letaknya di belakang saf untuk laki-laki. Karena hadis riwayat Ahmad dan Nasai Ibnu Abbas yang berkata, saya sholat di samping Nabi SAW sedang Aisyah bersama kami, dan dia sholat di belakang kami dan aku di sisi Nabi SAW. Sampai sekian kami membacakan dulu buku tanya jawab agama tarjih ini, patah tarjih ini, dan marilah kita tutup dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.